Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan ini, hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya. Dan alhamdulillah kita sama-sama berada dalam satu majelis yang amat mulia, yaitu majelis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali ya teman-teman semua bisa terus membersamai di kesempatan bulan suci Ramadan. Kemarin kita ngadain kegiatan kita di kantor ya, di kantor MRC ya. Mohon izin, mohon maaf kalau seandainya ada yang merasa sinyalnya nggak bertahan ya, jadi sinyalnya selalu kelempar ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal ya, kemarin ada cerita-cerita yang bagus sekali ya. Apa yang luar biasa yang dikemukakan oleh teman-teman semuanya. Ada dua tamu kemarin itu yang bertestimoni, Pak Jamal ya, dan juga Bu Ustazah Zulfa ya. Keduanya mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar ya setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki ya. Sebenarnya ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu-ilmu yang sudah dikemukakan oleh para ulama-ulama kita ya. Cuma kita formulasikan dalam bentuk yang lebih bisa diterima di zaman ini. Dan ternyata betul sekali ya, banyak yang merasa setelah menggunakan ilmu dari magnet rezeki menjadi lebih mudah mempraktekkan beberapa prinsip-prinsip di dalam Islam. Kemarin Pak Jamal itu akhirnya dari yang awalnya dia udah nggak mau melanjutkan bisnisnya, tapi kemudian setelah itu, setelah menggunakan ilmu magnet rezeki, malah bisnisnya meledak. Masya Allah. Meledak tuh bukan meledak nggak bagus ya, meledak melesat pesat ya, sampai kemudian akhirnya penghasilannya udah lewat 3 digit ya, artinya 100 juta lebih ya. Kemudian ada Bu Ustazah Zulfa yang menggunakan teori-teori magnet rezeki dalam menghadapi kondisi COVID-19 ya. COVID-19 yang banyak orang kalau dia usahanya travel ya, pada saat dia usaha travel seperti itu semua orang tutup, kebingungan gitu ya, nggak ada jamaah. Tapi Masya Allah, beliau menggunakan prinsip-prinsip di magnet rezeki dan akhirnya alhamdulillah bisa survive ya. Itu baru di dunia ya, baru di dunia. Bagaimana lagi nanti balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tentu jauh lebih dahsyat ya. Hari ini kita dihidangkan ya dengan sebuah ilmu yang tadi dibahas bersama dengan Pak Arif ya, Pak Arif Bar ya. Beliau adalah ketua yayasan dari Magnet Rezeki ya, memimpin hampir 500 certified trainer magnet rezeki, dan materi beliau luar biasa, bagus banget ya, tentang ini ya, ini ya, sabar dan ganjarannya. Tadi ada yang komen, Pak Nas backgroundnya baru. Iya, ganti-ganti supaya nggak bosen ya, manusia itu kadang ada bosennya ya. Nah sekarang seperti ini ya. Oke, sabar dan ganjarannya ya. Dan Masya Allah ya, ada ilmu-ilmu baru yang dikemukakan oleh Pak Arif ya. Ini beliau ya, Pak Arif Bar. Kemudian ini apa itu sabar? Menahan diri dari segala ujian yang menimpa ya, saat dalam taat, meninggalkan maksiat ya, dengan jalan bersyukur ya. Mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya juga insya Allah akan mendiskusikan tema ini bersama dengan dua orang yang spesial. Yang satu dari Jakarta dan yang satu lagi dari Malang ya, dari Turen ya, dari Turki kata dia ya. Sabar
Ya, aduh Pak Nas, bahasa sabar tuh nggak enak. Sebenarnya saya juga nggak suka dengan bahasa sabar sebenarnya. Ya, makanya dalam ilmu magnet rezeki, sabar itu kita bahasakan dengan paradox of candy. Ya. Paradox of candy, ya, sehingga lebih enak gitu ngebahasnya. Ya, kenapa sih dipakai judul-judul yang baru? Ya, supaya kita lebih seger ya dalam mempraktekkan Islam. Sengaja dalam judul-judul di kegiatan Ramadan kita kembalikan ke judul awalnya, ya, agar teman-teman semuanya bisa menghubungkan, ya. Akhirnya otak kita, oh yang ini nih materinya materi tentang sabar, ya. Nanti kita akan dalami ya tentang kesabaran. Ada hadis, ya, riwayat Ibnu Majah, ya, ada hadis riwayat Ibnu Majah yang mengungkapkan tentang nanti di Yaumul Hisab, ya. Di Yaumul Hisab itu ada dua golongan orang. Yang satu ahlul musibah dan yang kedua adalah ahlul afiyah, ya, ahlul musibah dan ahlul afiyah. Ahlul musibah ini yang hidupnya musibah melulu gitu. Kayaknya nggak beres-beres gitu, musibah lagi, kagak beres-beres, ya. Sepanjang hidupnya, ya, kena ya berbagai macam, ya, cobaan, ujian, tantangan gitu kan, yang nggak beres-beres, ya. Ada nggak yang seperti itu? Ya, ada, ya. Mudah-mudahan, ya, kita mah jangan ahlul musibah deh, ya. Kita mah mestinya tengah-tengah aja. Jadi ahlul musibah sama ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini orang yang sepanjang hidup tuh sehat, ya, sehat, bugar gitu, dapat kenikmatan, ya, terus dapatkan kenikmatan yang nggak putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua-duanya masuk surga, ya. Sampai kemudian akhirnya ketika ahlul musibah ini ditanya, ya, dia bagaimana kondisinya? Oh, udah habis ya Allah, kata malaikat, ya. Udah habis tuh dosanya. Kenapa kok udah habis dosanya? Belum aja kita hisab, karena musibahnya sudah menghabisi semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya Allah. Teman-teman kan ada ya, kita pasti tahu ya bagaimana Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu dijuluki, ya, dengan maksum, ya. Artinya maksum itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jalan menuju dosanya semua diampuni oleh Allah itu udah tertutup. Kenapa? Karena Nabi nggak mungkin dibuka lagi gitu, ya. Tapi ada jalan, ya, yang kita bisa mendapatkan ampunan, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Ya Allah, ya. Ya, jadi malaikat ngelaporin kepada Allah, ya Allah, ini dosanya udah habis semua ya Allah, gitu kan. Loh, kok udah habis? Ya, kayaknya dia buat dosa tuh. Iya ya Allah, ya, dosanya dia sudah habis karena dia telah menjalani musibah demi musibah demi musibah demi musibah, gitu, ya. Maka Allah, ya, memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan 3 hal. Oke, kalau begitu, ya, kita kasih 3 hal kepada hamba ini. Apa aja? Satu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah afiyah, gitu. Kekuatan yang mengganti, ya, dari musibah yang telah dialami di dunia, ya. Jadi di sorga itu dia punya afiyah, wah, gitu kan, dia punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khairan, ya. Dan khairan, ya, tidak ada khairan di akhirat kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak cukup dari itu, udah dikasih kembali, dia sehat badannya, bugar lagi, ya. Kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya, surga, ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu manzilan, ya. Manzilan itu apa? Kedudukan yang tinggi di akhirat. Masya Allah, yang tempatnya itu sangat teramat mulia di akhirat, ya. Sampai membuat jadi ahlul afiyah ini kan ngelihat, ya, oh, ahlul musibah nih, dia dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian dia lihat, ya Allah, balasannya indah banget, gitu, ya. Dapat 3 tuh, dapat afiyah, dapat khairan, dapat manzilan, gitu. Terus kemudian akhirnya, ya, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ya, seandainya engkau memperbolehkan aku kembali ke dunia, ya. Seandainya aku tahu balasannya sebesar ini, gitu.
balasan dari sabar itu sebesar ini, maka aku ingin minta dikembalikan ke dunia, dan kemudian ya aku rela ya Allah, seandainya aku dikuliti badanku gitu kan satu persatu, asalkan memang hadiahnya semulia dan seagung yang diberikan kepada ahlul musibah itu ya Allah. Masya Allah ya. Maka bismillah, yuk sama-sama kita jadi orang-orang yang siap menerima berbagai ya musibah dari Allah. Mau gimana lagi, hidup ya memang cuma itu aja ya, syukur dan sabar. Sampai kapan? Sampai tidak mau lagi dapatkan ganjarannya ya. Artinya hingga ajal menghampiri kita. Jadi udah ya Allah gitu ya. Ya udah deh, cukup ya Allah gitu kan, karena saya udah tahu ganjarannya gitu. Nah, jadi pilihannya dua nih ya. Pilihannya ada dua. Satu ya, sampai kita tahu ganjaran Allah sebelum kita masuk ya, sebelum ajal menjemput kita. Makanya di sini ya, kalau saya sih kalau ditanya ya, apa yang bisa ngademin sabar? Yang bisa ngademin sabar gitu ya. Aduh, saya mah panas nggak mau sabar. Siapa di sini yang nggak mau sabar? Ya, nggak apa-apa, nggak mau sabar nggak apa-apa, bagus. Nggak mau sabar. Panas, sabar itu capek, panas, sabar itu berat, panas, sabar itu melelahkan, panas. Yes. Siapa yang nggak mau sabar? Ya, angkat tangan. Nggak mau sabar nggak apa-apa. Tapi ada yang bisa ngobatin rasa sabar. Apa itu yang bisa ngobatin? Contohnya begini ya. Kalau kita lagi jalan nih sama anak ya, jalannya jauh gitu ya. Ini anak nanya terus kan, ya, nanya terus. Bi, udah sampai belum gitu? Bi, udah sampai belum? Lama banget sih gitu. Sabar nak, bentar lagi nyampe. Katanya udah bentar-bentar, tapi kok belum nyampe juga gitu ya. Sabar, bentar lagi nyampe gitu. Udah kamu tidur aja. Si anak tidur. Udah bangun. Bi, udah nyampe belum? Sabar nak, belum nyampe, bentar lagi gitu. Sebenarnya kita nunggu mau kemana sih gitu ya. Ya udah sini yuk kita turun ya, ke pom bensin, ke rest area, main dulu segala macam gitu, baru jalan lagi ya. Tengah jalan lagi nanya lagi si anak gitu, Bi, udah nyampe belum? Belum ya, sabar ya, nanti juga nyampe. Nah, teman-teman semuanya, pernah gak kita mengalami kondisi seperti ini? Pasti pernah ya. Namanya anak-anak gitu ya. Namanya anak-anak gitu ya. Itu ya begitu, selalu nanya, udah nyampe belum? Udah nyampe belum? Kenapa tuh anak nanya? Ya. Karena dia kagak tahu. Dia kagak tahu di mana lokasinya. Dia kagak tahu berapa ya rasio jarak gitu ya. Sebenarnya perjalanan 8 jam itu pantas nggak sih gitu. Dia kan nggak ngerti gitu kan. Nggak tahu tempat yang dituju ya. Nggak tahu cara dalam menghadapi kebosanan, di dalam menghadapi perjalanan itu ya. Kemudian nggak tahu juga ya bagaimana mempercepatnya gitu. Jadi anak kecil tuh memang punya banyak sekali obstacle ya, halangan dalam menghadapi perjalanan. Tapi alhamdulillahnya ditemani sama orang yang lebih dewasa. Nah, teman-teman mulai nangkep nggak maksud saya? Orang tuanya ya itu udah nggak mungkin sabar, dia melampaui rasa sabar. Jadi orang tuanya itu melampaui rasa sabar. Si anak gitu ya, itu di bawah gitu ya derajat kesabaran itu. Sementara orang tuanya tuh dalam urusan perjalanan, misalnya katakan perjalanan 8 sampai 10 jam gitu ya. Ya kalau si bapaknya mah ya udah sabar, bentar lagi nyampe. Emang ini konsekuensi saya gitu kan. Emang saya mau jalan gitu. Apalagi yang dituju mungkin mau mudik pulang kampung gitu kan, ketemu orang tua gitu. Si ayahnya ini lebih bisa mengendalikan rasa sabar dibandingkan dengan si anak. Nah, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah ya, ada yang bisa mengobati rasa sabar, yaitu ilmu. Yes, ilmu. Ilmu itu bisa mengobati rasa sabar. Yang kalau seandainya kita nih panas, saya tuh nggak mau panas, sabar itu capek, meletihkan, melelahkan. Yes, nggak apa-apa ya.
Jangan sabar nggak apa-apa, yang penting tahu ilmu, tahu jarak, tahu tujuan, tahu cara mengendalikan rasa kebosanan, tahu mempercepatnya, ya, tahu cara menikmati perjalanannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita udah nggak tahu lagi apa itu sabar, ya. Makanya dalam ilmu magnet rezeki sebenarnya nggak ada istilah sabar. Ya. Kenapa? Sabar itu adalah pemberontakan jiwa terhadap ketidaktahuan. Sabar itu adalah pemberontakan jiwa karena ketidaktahuan. Kalau udah tahu apa yang mau disabarin emang begini, ya. Misalnya dia tahu bahwa, ya, balasan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah adalah kemuliaan di akhirat. Ya dia mah nggak perlu sabar gitu udah, ya. Bukan sabar, akhirnya syukur, ya. Akhirnya yang dia peroleh syukur. Dia tahu bahwa di muka bumi ini Allah yang mengendalikan. Ya udah nggak perlu sabar. Yang ada cuma syukur, ya Allah terima kasih gitu. Makanya ilmu magnet rezeki, ya, itu berusaha melampaui sifat sabar ini. Jadi kan cuma sabar sama syukur kan hidup kita, ya. Nah, syukur ini adalah level tertinggi sebenarnya. Sabar di bawahnya. Ya, sabar aja, sabar. Tapi memang namanya manusia itu akhirnya sama Allah tuh, ya, dikasih dalil-dalil tentang sabar. Isbiru wasobiru warobitu, sabar. Tingkatkan kesabaran gitu kan. Ya, tinggikan lagi rasa kesabaran. Karena pada saat level dia menghadapi sebuah persoalan, dia menghadapi sebuah musibah, ilmu dia tuh masih, katakan musibahnya itu 8, ilmu dia 5. Ya 3 itu dia harus bersabar. Seandainya dia menghadapi rasa, ya menghadapi musibah itu 5 levelnya, ya levelnya 5, ilmu dia udah 8, nggak ada rasa yang harus disabar-sabarin, mau gimana? Buat anak, ya, berada di belakang di mobil itu sangat menderita. Tapi bagi sang ayah, karena dia tahu gitu, ya, jadi nggak ada rasa sabar dia. Yang adanya cuma rasa syukur. Nah, coba sekarang kita ganti nih rasa sabar ini, ya. Cuma ya gimana ya teman-teman semua, ini level sih. Kalau kita masih ada, ya udah sabar, berarti ilmu kita perlu tambah lagi, ya. Kita tambah lagi ilmu kita gitu, ya. Tambah lagi ilmu kita. Contoh nih, ya. Saya mau contohin ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya. Kita lihat, ya. Kalau ini kan sabar, ya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, orang beriman bersabarlah dan kuatkan kesabaran, kan gitu, ya. Ya memang begitu, karena ilmu kita kagak nambah-nambah gitu, sementara ujian hidup ditambah sama Allah, ya akhirnya gitu, ada level pemberontakan jiwa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, kan udah bilang, Allah udah bilang, Allah pasti kasih coba gitu, ya, dengan sedikit takut, lapar, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ilmu nih. Kalau sabar dikasih berita gembira, maka fokusnya sama apanya? Fokusnya sama berita gembiranya, ya. Sabar ini adalah status dari orang yang akan dapatkan kabar gembira itu, ya. Masya Allah, ya. Sabar itu pemberontakan jiwa atas ketidaktahuan. Makanya, ya, yang paling bagus itu adalah berilmu, ya. Sabar itu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Sabar ya sampai kapan? Ya sabar aja. Sebenarnya gini, sabar itu sudah indah dalam prosesnya. Coba diganti. Sabar itu adalah sudah indah di dalam prosesnya. Kan si anak kecil tadi, bagi dia, ya, keindahan itu adalah pada saat nyampe. Ya kan? Keindahan itu adalah pada saat nyampe di tempat tujuan. Tapi ternyata keindahan itu bukan hanya di tempat tujuan, tapi di dalam proses menuju tempat tujuan juga indah. Ada pemandangan yang bisa dinikmati, ada rest area, ada orang-orang yang bisa didoakan gitu, ya. Ada jenis-jenis mobil yang macam-macam merek gitu, ya. Bisa jadiin doa hajat gitu.
ngelihat pemandangan gunung ya, berbeda-beda ya, kemudian ngelihat beberapa hewan. Jadi ternyata sabar itu bukan pada ujung, tapi sabar itu ya, maksudnya keindahan itu bukan hanya di ujung, tapi keindahan itu ada pada proses. Nah, pada saat kita nggak bisa menikmati keindahan di dalam proses, di situ tuh sabar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu levelnya kita latihannya di sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya di sini. Nah, ini ada nih ya. Saya mau bacakan beberapa hadis ya. Bersuci adalah sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, dan sabar itu adalah pelita. Ya. Nah, ini definisi Rasulullah SAW. Sabar itu adalah pelita. Pelita apa? Ya, pelita dalam menghadapi perjalanan. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya adalah Al-Qur'an untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Nah, di sini Al-Qur'an ya adalah ilmu. Makanya kenapa di dalam ilmu magnet rezeki bersahabat dengan Al-Qur'an itu bisa membuat kita menghadapi rasa sabar itu. Ya gimana enggak, kita menghadapi berbagai macam hal yang ada dalam jiwa kita. COVID-19, kita mungkin nggak bisa sabar. Apa sih yang ada dalam COVID-19 ini? Coba garpu tala dong. Karena Al-Quran di situ ada hujjah yang nantinya akan membuat kita ya bisa indah di dalam prosesnya. Ya, oke. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Ya, jadi dalam ya, kalau ini umum ya, hadisnya umum ya. Kita coba lihat beberapa ini. Ada beberapa sahabat Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka beliau memberinya. Kemudian mereka minta lagi, beliau pun memberinya, sehingga habis apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua yang ada di tangannya, beliau bersabda. Nah, jadi setelah dikasih semua nih, udah habis gitu, Nabi bersabda. Nah, apa nih yang disabdakan Nabi? Pasti penting nih, ya. Apa kata Rasulullah? Semua kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan pada kalian. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Serta siapa saja yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran baginya. Seseorang tidak akan mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Oh, Masya Allah. Nih, kalau kita maknai ya, tidak ada nikmat, bahkan kesabaran itu adalah kenikmatan itu tersendiri. Menjadi orang yang sabar itu, mungkin bagi orang ngelihat ya gitu ya, kok dia orangnya sabar banget. Bukan sabar, dia tahu ilmu gitu. Dia tahu ilmu, sehingga akhirnya bagi orang lain kelihatannya sabar gitu. Kok dia sabar banget ya, dihina orang, dijatuhkan gitu ya, dihina martabatnya, kok dia tenang aja. Ya bukan begitu, karena dia sudah melampaui gitu rasa lapang itu ya. Jadi tidak mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Artinya kesabaran ini ya adalah sebuah hadiah dari Allah. Cuma memang menyabar-nyabarkan diri nih. Menyabar-nyabarkan diri, as-sabru bitas-sabri, sabar dengan latihan untuk mendapatkan kesabaran itu. Ya. Tapi kalau udah punya ilmu mah nggak perlu sabar lagi ya. Syukur yang ada. Sungguh, nah nih hadisnya nih ya. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar. Itu juga adalah kebaikan. Artinya bagi orang yang beriman, sebenarnya semuanya kata kuncinya khair. Ini kebaikan. Fakana khairan lah. Mau syukur, mau sabar, semuanya adalah baik. Bismillah COVID-19 yang kita hadapi ya. Bismillah. Kadang-kadang tuh ya, saya cuma dapat pertanyaan yang sederhana gitu. Pak Nas, gimana saya bisa sabar menghadapi suami saya gitu? Sabar menghadapi suami, ya kan? Suaminya gimana? Suami saya mabok-mabokan Pak Nas, nggak sholat, KDRT gitu. Dia keras banget Pak Nas gitu. Boleh nggak saya minta cerai sama dia Pak Nas gitu.
Saya udah nggak bisa sabar lagi panas menghadapi dia. Itu kan pertanyaan dia. Level beliau dalam menghadapi, dan nggak apa-apa, bagus ya. Artinya ya setiap orang punya keadaan gitu loh. Cuma bagi kami ya yang sedikit banyak belajar bahwa gitu ya, ada hadiah kesabaran yang Allah berikan buat si ibu kalau dia sabar gitu. Sebagaimana Asia ini istri dari Fir'aun. Fir'aun itu 400 tahun menzolimi orang. Ngezolimin orang aja, ngebunuh bayi aja dia lakukan. Apalagi menzolimi istri. Udah pasti. Maka kemudian akhirnya doanya Asia itu diabadikan dalam surat 66 ayat 11. Ya. Diabadikan tuh di dalam surat 66 ayat 11. Mana tuh surat 66? Surat 66 ayat 11. Wa daraballahu mathala, ya, dikasih permisalan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang mau belajar sabar. Ya, imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idz qalat, ketika ya istrinya Fir'aun itu berdoa. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi menghadapi kezaliman dari Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia, itu cuma doa, ya Allah aku minta ya, aku minta hadiah ya. Aku minta hadiah. Sebentar nih, ada yang mau masuk nih. Aku minta hadiah dari ya, dari kezolimannya Fir'aun sama saya. Fokus dia sama hadiahnya. Hadiahnya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Aku minta bangunan di surga. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Nih, Masya Allah, semoga tetangga saya ditambahkan lagi kesabarannya menghadapi suaminya yang udah lama gak pulang dan gak dikasih nafkah. Gak apa-apa ya. Kayak gini-gini kan tinggal disadari bahwa ada Allah. Kan semuanya Allah yang buat. Kalau udah Allah yang buat gitu ya, dia nggak fokus pada realitanya. Kalau di mana rezeki itu kita nggak fokus pada realita, kita fokus pada dunia kuantum. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi itu semuanya baik. Makanya kenapa di mana rezeki kita latihan wow keren, wow keren, wow keren gitu ya. Seandainya tidak bisa sekuat Asia, apakah berdosa panas? Ya nggak berdosa. Cuma nggak dapat pahala sebesar Asia. Sekarang pertanyaannya, mau nggak dapat pahala sebesar Asia? Nah cuma kan Asia, Masya Allah, sabarnya luar biasa ya. Bismillah ya. Nih, dari Anas radhiyallahu an ya. Ketika Nabi SAW menderita sakit keras, Fatimah mengeluh, wahai ayahanda, apakah engkau sakit? Rasulullah pun berkata, ayahandamu tidak akan menderita lagi sakit setelah hari ini. Ketika beliau wafat, ya Allah, beliau wafat, Nabi kita wafat. Fatimah berkata, wahai ayahandaku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Wahai ayahku, surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kau memberikan wafatmu. Ketika beliau disemayamkan, Fatimah berkata, apakah kalian menyukai untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Ya. Ini hadisnya tentang bagaimana Fatimah ya, yang kesedihan ya. Tapi kesedihannya Fatimah ya tentu kita juga bersedih ya, ditinggal Nabi kita. Kesedihannya Fatimah diarahkan kepada engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Sedih sih, tapi gitu ya, ini kan dipanggil Tuhan. Seneng gak dipanggil Tuhan tuh? Dipanggil Allah gitu. Dipanggil presiden aja seneng, apalagi dipanggil Allah. Wahai ayahandaku, surga Firdaus tempat kembalimu. Tuh. Jadi gak fokus pada realitanya, tapi fokus pada hadiah yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Dia menyabar-nyabarkan diri, ini namanya. Ya, jadi Fatimah tuh lagi nyabar-nyabarin gitu. Ya Allah, aku kehilangan Nabi, tapi
engkau telah dipanggil Tuhanmu. Apa hakku untuk menahan? Ya, engkau telah mendapatkan surga Firdaus. Apa hakku untuk menahan engkau di bumi yang hina ini? Gitu. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kami memberitakan wafatmu. Ridho. Jadi sudah syukur, ridho. Keren banget. Andai ada ilmu, pasti diminta ujian demi ujian, karena ada hadiah besar di sisi Allah. Minta juga oke lah, artinya bukannya minta tapi siap. Ya, kita siap menghadapi. Kalau hawa nafsunya pengennya sih enggak ini di dunia ya. Kalau di dunia sih pengennya emang enggak dapat musibah gitu loh. Tapi karena kita punya ilmu, siap menghadapi musibah. Tapi nanti kalau kita di akhirat ngelihat pahala Allah kepada ahlul musibah, kita tuh sampai rela gitu. Seandainya aku lihat pahalanya sebesar ini, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, aku copot-copot aja tulangku ini, ya, tulitku ini, rela ya Allah gitu. Kalau memang pahalanya sebesar itu, ya. Masya Allah, bersyukur bisa belajar banyak, ya. Jazakallah, untuk sangat keren, bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Yes, kehidupan ya, sama kayak naik pesawat kan. Naik pesawat itu kita udah siap gitu. Siap itu ada guncangan, siap pas saya take off, siap pada taat landing, itu semua guncangan, siap kalau kupingnya tuh berdengung, ya kan. Pada saat dia menghadapi awan yang sangat pekat gitu ya, duduk gitu kan, kitanya gemeteran kan. Tapi gemeterannya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita juga ada perasaan yakin, kan ada pilot. Lah, menghadapi kondisi begitu aja kita bisa sabar. Apalagi menghadapi kondisi kehidupan yang dipiloti langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih saya lewatin ya, teman-teman coba deh cintai yang namanya buku Riyadhus Shalihin ya. Cakep banget. Nah nih ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Nabi menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Ini kayaknya yang tadi disampaikan sama Pak Arif pagi-pagi ya. Kemudian maka beliau berkata ya kepada orang itu, bertakwa kepada Allah dan sabarlah gitu. Wanita itu berkata, pergi dari sini karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana aku alami gitu. Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Nabi. Kemudian ada seorang yang ngasih tahu. Maka wanita itu segera datang ke rumah Nabi ya. Kemudian setibanya di sana, ia berkata, aku tidak tahu kalau yang berkata itu tadi adalah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar hanya pada saat ya, as-sabru inda satmatil ula ya. Ini formatnya adalah, format hadisnya, innamas sabru inda satmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ditumbukan pertama ya. Pak Nas, semua masalah muncul, usaha kacau, tidak ada pendapatan, dikejar setoran, amanah, dicibir banyak orang. Saya rasa sudah selesai semua kacau, selesai sudah. Apa yang harus saya lakukan? Nih, saya tantang Anda untuk belajar ilmu magnet rezeki. Saya tantang nih yang bertanya, nggak ada namanya nih ya, untuk belajar ilmu magnet rezeki dengan sungguh-sungguh. Karena gini, setelah kita belajar magnet rezeki, kemudian kita punya ilmunya dalam menghadapi persoalan hidup kita, kemudian akhirnya sabar itu melampaui itu. Jadi ilmu magnet rezeki adalah salah satu ilmu untuk melampaui rasa sabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berbagai macam keajaiban. Nah, fokus pada apanya? Fokus pada keajaiban, sebagaimana tadi Fatimah. Fokus pada keajaiban-keajaiban yang diberikan. Nah, alhamdulillah ya, sudah ada tamu saya datang, Bu Sulfi. Sebentar ya. Nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian dia sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Lihat format-format Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan motivasi. Ya, motivasinya apa? Enggak fokus pada buta matanya, tapi fokus pada apanya? Fokus pada hadiah yang Allah akan berikan, yaitu apa? Ganti di surga. Masya Allah. Bahkan ada ulama yang dia berdoanya gini ya, ya Allah, seandainya mataku ini hanya bisa menghantarkan aku kepada maksiat, maka cabut mataku ini ya Allah. Masya Allah ya. Jadi fokus pada apanya? Fokus pada hadiahnya. Sehingga akhirnya sabar itu jadi kaya ya. Nah nih ya, hadis terakhir yang saya mau ceritakan.
Dari Atha bin Abu Rabah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah seorang dari wanita yang dijanjikan masuk surga? Masuk surga, ya. Udah pasti nih, ya. Dijanjikan masuk surga, ya. Dijanjikan masuk surga. Aku menjawab, tentu saja aku mau. Dia berkata, wanita berkulit hitam ini suatu hari datang pada Nabi. Oke. Lalu dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku seorang wanita yang memiliki penyakit ayan. Karenanya badanku terbuka. Jadi kalau di ayan itu kan apa namanya tuh, kambuh gitu. Terus kemudian akhirnya bajunya kebuka lah, segala macam, auratnya kebuka. Kemudian doakan. Dia minta doa sama Nabi apa? Doakan supaya aku sembuh. Ya. Doain ya Rasul supaya aku sembuh gitu. Kalau saya yang ditanya begini ya, saya akan bilang gitu, ya. Nih saya umpetin dulu ya hadisnya nih. Kalau saya ada orang datang, Pak Nas, saya tuh penyakit ayan Pak Nas, doain saya Pak Nas supaya saya bisa sembuh. Ya, apalagi Nabi, doa engkau dikabulkan ya Rasul, tolong doain saya supaya saya sembuh. Kira-kira jawaban ente kalau ada yang begitu, ya. Kira-kira ya jawabannya apa kira-kira? Pasti jawabannya, ya saya doain deh mudah-mudahan sembuh deh gitu kan. Tapi Nabi beda. Nabi gak kasih doa sembuh, Nabi kasih ilmu. Nah ini dia. Makanya ilmu itu lebih mahal dari apapun. Oke? Ilmu itu lebih mahal dari apapun. Makanya kalau seandainya kita punya ilmu nih, pegang erat. Ada orang ngasih ilmu, datengin. Karena ilmu itu akan mengobati rasa kegalauan kita. Apa kata Rasul? Nih lihat. Rasulullah SAW, Nabi menjawab. Ya, Nabi nggak ngedoain sembuh loh. Ini ajaib loh. Nabi nggak ngedoain sembuh. Jika engkau mampu bersabar, maka bagimu sorga. Jika engkau tidak mampu dan tetap memintaku untuk mendoakan, akan aku mohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu, tapi nggak dapat sorga. Maksudnya gitu. Ya, jadi Nabi ini kasih opsi kepada si orang yang ayan ini. Aku kasih opsi ya. Opsi A, sabar sorga. Opsi A nih, sabar dapat sorga. Opsi B, doa akhirnya sembuh tapi nggak dapat sorga. Gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa dapat sorga dari kesabaranmu atas penyakit ini. Kalau kamu mau, bisa dapat. Tapi kalau nggak mau, ya kagak dapat sorga. Apa kata si wanita ini? Si wanita ini menjawab, Masya Allah. Apa jawaban si wanita? Aku akan bersabar ya Allah, ya Rasul. Oke deh, aku milih opsi A. Itu opsi A itu adalah yang bersabar daripada kagak dapat sorga. Itu, ya. Kemudian dia pergi. Pada saat pergi, dia baru ingat, ya Rasul, badanku tuh terbuka. Mohon kepada Allah agar badanku tertutup. Maksudnya tuh kalau lagi kambuh, ya. Kalau gitu aku minta doanya, ya. Aku minta doanya, ya Rasul, doakan aku supaya aku ketutup auratku kalau lagi kambuh. Jadi enggak mendoakan, tapi ngasih ilmu. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.